Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashar wa ja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadiran. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah wa'lamu an-nikahu sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahsinta kalami kama ahsanta kalama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah walimatul urus yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, karena atas takdir Allah pertemukan kita kembali. Karena kenapa? Saya kalau kemari itu sudah 3 kali terhitungnya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu pertama sekali itu berkunjung waktu meninggalnya Ibunda Tengku Darmili. Jadi waktu itu berkunjung dalam keadaan duka. Terus waktu kami kembali, kami berdoa, ya Allah, telah Engkau pertemukan kami dalam keadaan duka, ya Allah, pertemukan kami kembali dalam keadaan suka, ya Allah. Alhamdulillah doa tersebut terkabul. Berarti terkabulnya melalui pernikahan, bukan pernikahan Darmili. Pernikahan khairil, abang kandung daripada Tengku Darmili sekalian. Jadi marilah sama-sama selalu kita mengingat kepada Allah. Allah tersebut yang maha pengasih, maha penyayang, namun tidak pernah pilih kasih dan pilih sayang. Allah meratakan semua rahmat kasih sayang beliau kepada umat, kepada hambanya di atas dunia ini. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita alamatkan kepada penghulu alam, seorang pemuda padang pasir yang bertitel Khalil Habibullah, dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang telah rela meninggalkan anak menjadi yatim, istri menjadi seorang janda, bahkan rela mereka tersebut memisahkan antara nyawa dan jasadnya. Untuk apa? Untuk membantu Rasulullah menegakkan kalimatul haq, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampailah kemari kata-kata tersebut.
Siapa yang membawanya? Syekh Hamzah Syekh Hamzah Al-Fansuri. Jadi kalau berbicara Syekh Hamzah Al-Fansuri, ini bukan ulama kaleng-kaleng Bapak-bapak. Nah, ini yang jadi ironinya, kadang-kadang kita putra asli Subulus Salam, Kecamatan Longkip, Dusun Binasing ya, Desa Panji, tidak kenal Syekh Abdul Rauf. Syekh Hamzah Al-Fansuri, Syekh Hamzah Al-Fansuri. Beliau itu dikenal bukan cuma di Aceh, bukan dikenal cuma di Indonesia, bahkan nun jauh di Jazirah Arab beliau itu dikenal. Tokohnya para sufi terkemuka itu beliau tersebut duluan daripada Syekh Abdul Rauf As-Singgili. Nah, jauh perjuangan beliau. Jadi apa bermasalah enggak kan mic-nya kan? Oh, menggema kan? Tapi jelas kan terdengarnya kan? Nah, jelas. Nah, itulah sekelumit berita tentang Syekh Hamzah Al-Fansuri. Alhamdulillah saya sudah 4 kali ke sana. Nah, jadi marilah kita pelihara, mari kita berbangga diri bahwa kita itu menjadi bagian hidup kita di tanahnya para wali Allah. Nah, semoga kita memohon kepada Allah senantiasa Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau, khususnya umumnya kepada semua ulama-ulama Allah. Kata-kata ketakliman penuh kemuliaan, penghormatan kepada seluruh pemimpin-pemimpin di desa ini, baik itu Pak Kecil, Pak Camat, anggota dewannya, Tengku Imam, Tuha 4, Tuha 8, dan semua seluruh yang mengurus adat istiadat, tokoh cendekiawan, orang cerdik pandai, semuanya penuh kata-kata penghormatan. Wabil khusus kepada ahli bait yang telah mengundang kami kemari untuk menyampaikan tausiah sedikitnya. Ini tausiah judulnya An-Nikah. Jadi yang menjadi ironinya begini Bapak-bapak, diundang mengisi acara menikah sedangkan penceramah belum menikah. Ya, kayak mana itu? Nah, ini yang diundang, tolonglah Bang, kata Darmili, isikan ceramah di sana. Ceramah apa? Ceramah nikah. Pegang kepala saya. Kayak mana ini saya mengertinya? Nggak ngerti saya. Tapi apalah, penuh ketakliman tadi, penuh kata-kata kemuliaan daripada saya, insya Allah saya sampaikan. Jadi nanti maklum bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada sedikit kata-kata yang apa namanya tuh terpleset, nah ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon kemakluman yang sebesar-besarnya. Nah, jadi kita berdoa bersama, mudah-mudahan ananda kita khairil pernikahan tersebut mendapat keridhaan dan rahmat daripadanya Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma fil khair, amin ya rabbal alamin. Jadi kalaupun saya berbicara di tanahnya Syekh Hamzah Al-Fansuri ini seperti melempar garam di dalam laut. Untung di sini tidak ada laut. Seperti melempar garam di dalam laut, tidak ada hasil. Jadi semuanya sudah pintar-pintar semuanya. Jadi kan nggak ada arti melempar garam di dalam laut. Tetapi walaupun garam itu tidak ada berarti dilempar ke dalam laut, namun ikan yang ada di dalam laut, begitu dia keluar dari laut, perlu juga garam. Sama dengan perlu juga garam artinya. Nah, begitu. Ya ayyuhal hadirun, jamaah walimatul urus yang dirahmati oleh Allah. Nabi bersabda di dalam hadisnya, an-nikahu sunnati. Kuna ibu-ibu sambung. Komle kalau sambung. Jadi Nabi bersabda di dalam hadisnya, an-nikahu sunnati.
Faman ghariba an sunnati falaisa minni. Di sini ada anak muda nggak di sini? Banyak. Anak gadis? Banyak. Banyak. Kuat jawabnya, banyak anak gadis daripada anak mudanya ini. Jadi kata Nabi, an nikah sunnati. Nikah tersebut adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka, yang tidak gemar dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan golongan daripadaku. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu ingat anak-anak muda termasuk saya. Nah, insya Allah doakan saja dalam beberapa bulan lagi insya Allah nyusul khairil. Nah, insya Allah nyusul ananda kita khairil. Nah, doakan saja. Nah. Jadi bapak-bapak, ini bapak-bapak dan para pemuda ini, coba dengarkan baik-baik dulu. Ada dua golongan yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama sekali adalah seorang suami yang memukuli istrinya, tidak sempat meminta maaf, lalu istrinya meninggal. Tapi bapak-bapak di sini tidak ada seperti itu kan? Wajah-wajah saleh semua, pewaris-pewaris daripada Syekh Hamzah Al-Fansuri, insyaallah. Nah, itu yang pertama. Golongan yang pertama, suami yang memukuli istrinya, istrinya meninggal tidak sempat minta maaf, minta maaf. Nah, itu oke, akhirnya jangan pukul-pukul istri nanti, ya. Nah, yang kedua, para pemuda, para pembujang, pemuda-pemuda ini, laki-laki yang dilaknat oleh Allah, yang tidak pernah ada kemauan di dalam hatinya, tidak pernah ada kasat bermaksud untuk menikah. Nah, ini ingat anak muda, tidak ada kemauan untuk menikah. Nah, ini bukan maksud untuk menakut-nakuti supaya cepat menikah, tidak. Nah, ini apa juga, menikahlah, karena menikah itu adalah anugerah terbesar daripada Allah, dan menikah itu surganya dunia. Nah, menikah itu surga dunia. Itu pemuda-pemuda tahu kan, itu surga dunia itu. Nah, jadi kalau tidak percaya, tanya kepada orang yang telah menikah nantinya, betul nggak bahwa itu surga dunia? Ah, betul kata pemuda. Ah, jadi maka oleh karena itu menikahlah untuk memperdapatkan sunnah Nabi dan untuk memperdapatkan surganya dunia. Kadang di akhirat besok nggak dapat surga, kita duluan dapat di sini dulu. Ah, begitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, miskinon. 3 kali Nabi Muhammad mengulangkan. Istilahnya kalau di dalam daya ini taukid dikatakan. Apa itu taukid? Penegas. Memang betul-betul seperti itu. Miskinon. Laisat lahu imra'atun. Lelaki yang paling miskin tersebut adalah lelaki yang tidak pernah memiliki istri bersamanya, alias lelaki jomblo. Ini pemuda-pemuda, jangan ada rencana ingin jojoba. Tahu apa itu jojoba? Jomblo-jomblo bahagia. Karena nggak ada jomblo bahagia. Yang namanya jomblo tetap sengsara, sama dengan galau. Yang namanya jomblo. Maka oleh karena itu menikahlah. Perempuan bagaimana Pak Ustadz? Kalau perempuan jangan senang dulu ini. Ini adik-adik saya yang gadis-gadis nih. Nabi juga pernah bersabda, miskinatun laisa laha zaujun. Perempuan yang paling miskin di dunia ini adalah perempuan yang tidak memiliki suami, alias perempuan jomblo. Berarti siapa perempuan dan lelaki paling miskin? Itu adalah perempuan dan lelaki jomblo. Nah, ingat, jomblo tidak ada yang bahagia. Yang namanya jomblo pasti galau. Pasti galau. Tetapi terkadang apa hendak dikata,
Perempuan-perempuan adik-adik ini yang gadis-gadis terkadang larut dalam rayuan buaya, janji-janji penuh kepalsuan daripada lelaki buaya. Makanya adik-adik yang perempuan-perempuan ini jangan mudah percaya ini orang yang tenang-tenang janji ini. Jangan mudah percaya dengan laki-laki yang suka beri pengharapan palsu. Kalau di istilah sekarang PHP. Tidak ada itu. Kadang dirayu lewat WhatsApp, lewat Facebook, mungkin dia tanya Assalamualaikum ukhti. Karena kalau anak pemuda sekarang dia berbicaranya ukhti akhi, entah apa entah abi ummi, menikah belum? Jadi dia tanya Assalamualaikum ya ukhti, lagi ngapain? Udah makan apa belum? Itu adik-adik gadis-gadis itu jangan mudah percaya tuh, langsung balas, bang, yang tanya sudah makan rame, abang mau kasih makan. Artinya sama dengan menikah. Pasti kalang kabut dia. Begitu kita perempuan cara menjaga marwah diri kita sebagai perempuan. Nah, coba dengar baik-baik dulu. Ada satu doa yang gadis-gadis ini ataupun yang ibu-ibu, gadis-gadis yang mungkin sudah lama menunggu jodohnya tidak datang, ataupun ibu-ibu yang menunggu menantunya belum datang, kalau saya ajarkan doa mau nggak satu diamalkan? Nah, ketahuan ibu-ibu lagi cari menantu. Lagi cari menantu ibu-ibu. Nah, supaya jangan jadi gasturi anak gadis kita. Tahu gasturi, ibu-ibu? Gadis tua Republik Indonesia, gasturi itu. Nah, mau kan? Mau? Coba dengar baik-baik. Ini doanya Nabi Musa nih, insya Allah mustajabah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketahuan langsung ibu-ibu ini langsung nyambar ya. Seperti apa? Seperti bensin dilempar apa? Dilempar api langsung nyambar. Nah, ini anak muda-muda jangan lama-lama nih, pulang dari sini langsung datang ke rumah ibu-ibu ini. Nah, coba dulu, saya ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Trafal nggak kira-kira? Nggak trafal. Coba saya ulang sekali lagi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doa Nabi Musa ketika Nabi Musa berhajat supaya beliau jangan berada di dalam kefakiran. Karena kefakiran tadi yang paling fakir siapa? Perempuan dan lelaki yang tidak memiliki istri. Itu doanya Nabi Musa. Bagaimana cara diamalkan doa tersebut Pak Ustaz? Sanggup nggak diamalkan? Iya, belum dibilang lagi, kira-kira sanggup nggak diamalkan? Nah, diamalkan itu bagi adik-adik yang gadis ataupun ibu-ibu, diamalkan 100 kali dibaca setelah salat asar. Dibaca 100 kali setelah salat asar selama 40 hari. Nah, selama 40 hari itu diamalkan, dibaca insya Allah. Insya Allah, Allah permudah, Allah pertemukan jodoh-jodoh. Nah, tapi ini ingat, diamalkan 100 kali, dibaca setelah asar 40 hari. Jangan tinggal-tinggal salat asar. Begitu, sanggup kan diamalkan kira-kira kan? Nah, ini takut saya ibu-ibu ini mengamalkan untuk cari pula suami baru nanti. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa ibu-ibu ya. Karena perempuan tidak boleh bersuami dua. Nah, kalau laki-laki tidak masalah. Ya, enggak ibu-ibu kan untuk anak gadisnya, untuk anak gadisnya. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, sidang jamaah walimatul urus
yang dirahmati oleh Allah, tadi pada pembukaan acara kita untuk mendapatkan keberkahan, Ustadz Muhammad Arifin tadi membacakan, kalau tidak salah saya itu surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, kata Allah, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran dan keagungannya Allah, an khalaqalakum, Allah ciptakan untuk kalian, min anfusikum, daripada diri kalian, azwajan, akan istri. Jadi berpasangan-berpasangan suami dan istri itu salah satu bentuk keagungan dan kebesaran Allah. Hikmahnya untuk apa kita menikah? Allah ciptakan kita berbeda-beda, ada perempuan ada laki-laki, untuk bisa saling mengenal lalu menikah. Litaskunu ilaiha, hikmahnya untuk kalian merasa tentram, damai di dalam hati kalian bersama istri-istri kalian. Kalau istri-istri baik akal, tapi ibu-ibu di sini nggak ada kan yang cemberut-cemberut sama suami, kan nggak ada kan? Ada sekali-kali, sekali-kali. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah letakkan, Allah jadikan fi qalbi, di dalam qalbi, di dalam hati, mawaddah wa rahmah, akan cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya demikian penciptaan tersebut, itulah tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mau berfikir. Jadi kalau kita mau berfikir, itu adalah sesuatu kebesaran dan keagungan Allah. Jadi di dalam ayat tersebut terdapat 3 kata-kata yang sering-sering kita dengar, bahkan terkadang kita sendiri yang mengucapkannya. Nah, tadi sudah juga kita dengar, apa itu sakinah, mawaddah, warahmah. Apa makna sakinah? Makna sakinah tersebut adalah ketentraman, kedamaian di dalam hati yang Allah letakkan setelah menikah. Karena kenapa? Ketentraman tersebut bukan milik orang kaya, ibu-ibu, bukan milik orang kaya, bapak-bapak. Ketentraman, kedamaian, percaya nggak dulu? Saya buktikan, boleh saya buktikan. Ketentraman kalau betul milik orang kaya mudah tidur apa enggak? Mudah kalau ketentraman milik orang kaya. Tetapi pada kenyataannya orang kaya itu lebih pusing 7 keliling daripada kita. Kenapa? Yang urus kreditnya lah, yang ini belum selesai lah, yang itu belum selesai lah, ya kan? Artinya bukan dilarang untuk kaya, jangan salah. Ini dengar ceramah Ustadz nih, nggak boleh pula kaya-kaya, bukan itu. Artinya ketentraman bukan milik orang kaya. Artinya milik siapa juga ketentraman tersebut? Orang yang menjalankan betul-betul syariat Allah dan Rasulnya. Salah satunya dengan menikah. Allah letakkan kedamaian tersebut di dalam hati. Kalau sudah menikah, semuanya tenang itu, tapi sayang biasanya itu cuma pengantin baru itu walaupun saya belum pengalaman, tetapi banyak kasus kejadian seperti itu. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak tetap romantis sampai sekarang, kan begitu kan? Nah, itu makna daripada sakinah, ketentraman dan kedamaian yang terletak di dalam hati. Yang kedua ada kata-kata mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah tersebut adalah al-mahabbah, cinta, juga terletak di dalam hati. Selanjutnya ada kata-kata rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang.
Artinya di ketika kita tersebut mengatakan kepada seseorang pengantin baru, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang disingkat sekarang samawa ataupun samara, macam-macam disingkat. Itu artinya apa? Artinya tersebut adalah semoga engkau menjadi keluarga yang dibalut, dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga engkau peroleh ketenangan dan kedamaian di dalam hati. Itulah tujuan menikah sebetulnya. Jadi kalau berbicara keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tersebut, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, ini perlu aspek-aspek ataupun perlu kita perhatikan hal-hal yang membawa kita kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama sekali, apa hal tersebut? Tanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarga kita, kepada istri kita pertama sekali. Jangan benci-benci sama istri. Tanamkan rasa cinta ke dalam hati untuk istri. Berbicara tentang cinta berarti ini bapak-bapak ataupun suami. Nah, ini coba dengar pengantin baru ini. Lelaki tersebut dia dituntut menjadi seorang lelaki yang romantis. Tahu romantis? Otang rombongan makan gratis. Romantis ini berlaku lemah lembut, tidak pernah berbicara kasar terhadap istri. Apabila istri marah, maka istrinya dipeluk, dikecup di keningnya. Apa hikmahnya sedemikian? Memeluk dan mengecup kening istri di ketika istri marah, insya Allah kemarahan istri akan berubah menjadi kasih sayang. Lalu itu perempuan itu kalau sudah dipeluk, dicium keningnya, berubah, dia luluh hatinya. Coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari sini coba praktek nanti. Nah, berubah nggak kasih sayangnya? Nah, tapi jangan dipancing kemarahan dulu, baru dibuat seperti demikian. Iya kan? Iya, apa enggak? Nah, ini pengalaman ini. Nah, jadi setelah itu, kalau berbicara tentang cinta, bagi para ibu-ibu ataupun istri-istri, ini dituntut pandai berdandan, pandai berhias diri. Pandai berhias diri. Ini ingat ibu-ibu ya. Berhias diri, dengar nggak ibu-ibu? Dengar kan? Gitu. Coba dengar ibu-ibu ya. Berhias diri itu ingat, cuma dibenarkan untuk suami Anda. Kalaupun ingin berhias diri, maka minta izin kepada suami apabila ingin pergi kemana lain. Kalau tidak, dibilang sama suami jangan. Mungkin suami pelit sedikit untuk mengeluarkan bedak, kan berarti tidak boleh. Nah, gitu. Intinya berhias diri tersebut cuma